Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Warren Buffett. Selamat datang di podcast Ngotak. Gue Fatur, Gue Raka. obrolan yang bikin kita semakin ngotak. Yeay. Berhasil ya. Oke, selamat datang lagi teman-teman di podcast Ngotak. Selamat datang, terima kasih udah dengerin kita selama ini. Ini udah episode berapa ya? Ini episode ketiga di season kedua. Oke, udah season 2 berarti kita ya. Betul. Kemudian jangan lupa nih ya, kita punya Instagram. Namanya apa, Raka? @podcast.ngotak. Oke, jadi boleh banget follow di Instagram kita maksudnya ya. Jadi teman-teman juga selain follow bisa juga kasih saran buat kita mau topik apa nih kira-kira yang asik buat diobrolin. Kemarin banyak banget ya yang masuk di DM kita gitu. Banyak. Kemudian untuk topik kali ini pun gue sempat nanya-nanya nih di Instagram terkait topik ini gitu. Ada nggak yang kira-kira mau nitip pertanyaan? Dan udah ada beberapa dan hari ini bakal gue sampein. Emang topiknya kita ngomongin apa hari ini? Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang saving money, sandwich generation, and investment. Wow, banyak ya. Oh ya, ada 3. Ya kita mau ngobrol sama siapa nih hari ini? Oke, hari ini kita mau ngobrol sama, kenalan aja langsung kali ya. Iya. Coba silakan. Halo semuanya, Halo. Oke, namanya siapa? nih? kenalin nama gue Nisha. Gue sekarang umurnya 25 tahun, yang kata orang tuh usia-usia lagi quarter life crisis. Oke, ini kok temanya sama banget ya sama Kak Fatur ya. Iya, gue 24 sih. Gue belum, hampir. Oh, berarti sebenarnya kalian seangkatan nih ya, beda dikit. Ya dikit-dikit lah. Ya, Iya. maksudnya usianya yang seangkatan. Iya, Bukan sekolahnya, bukan sekolahnya. Nisha nih kakak kelas gue di Man 2. Oh, gitu. Enggak apa-apa sebut ya? Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? kan sebut merek kan? Kali aja mereka mau sekolah di situ. Orang-orang kalau mau sekolah di situ jadi tahu gitu. Promosi ya. Oke, gitu. Terus Kak Nisha nih kegiatan sehari-hari apa nih? Sekarang ini gue tuh jadi content writer di salah satu media parenting Indonesia. Bisa disebutin nggak? Boleh nggak? Gak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Kita kan belum ini. Nggak dapat apa-apa juga. Jadi gue kerja di The Asian Parent Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu tuh media parenting di Indonesia lumayan besar. Jadi buat kalian nih calon-calon orang tua atau yang udah jadi orang tua, jangan lupa follow Instagram dan semua sosial media The Asian Parent. Oke, di Asian Parent ya. Berarti sebagai apa tadi content writer Content ya? writer. Jadi aku suka nulis-nulis artikel gitu sih. Tapi itu kan parenting nih di usia 25. Itu Iya. memang kontennya tentang parenting. Iya, emang tentang parenting, tapi juga nggak cuma parenting doang. Jadi ada lifestyle dan masalah soal financial investment ini juga masuk sih di bahasan. Jadi bisa dibilang emang sih background gue tuh bukan yang financial banget, tapi untuk pekerjaan sendiri sih bukan suatu hal yang asing ya, karena emang juga ada nyerempet-nyerempet dikit lah kayak gitu. Nah, gini Raka, kenapa akhirnya gue ngajak Nisha nih ke podcast kita? Karena gue sering banget ngeliat di Instagramnya dia aktif banget nih menyuarakan tentang investment. Oke. Aduh, Gitu. Jadi Tapi nggak jualan ya? enggak, lebih ke jualan apa nih? Nggak, ujung-ujungnya invest sama gue gitu. Enggak kok, tenang saja Pak. lebih ke pengalamannya aja gitu. Dan gitu. akhirnya apa ya, mulai tertarik juga, sempat denger beberapa podcast yang ngomongin tentang investment, terus ngeliat juga nih dari postingannya Nisha, sampai akhirnya gue kayaknya harus belajar gitu. Asik. Berhubung udah umur 24 gitu ya. Terus gue mikir, aduh gue punya duit berapa nih buat bekal masa depan gitu kan. Asik. Akhirnya gue pusing sendiri gitu. Jadi kita mungkin langsung masuk aja kali ya, Ya, ke oke. bahasan yang pertama nih, ngomongin soal saving money. Ya jadi ini saving money bahasa Indonesia apa sih? Menyimpan uang. Nyimpen duit gitu ya. Nyimpen duit. Ya kalau zaman dulu orang-orang Betawi itu nyimpen duitnya kan di bambu tiang rumah. Pernah tahu nggak sih kayak gitu? Enggak Jadi deh. kalau mau ngebangun rumah itu rumahnya dibobok isinya duit semua tuh bambunya. Serius. Baru tahu tuh. Iya, ada beberapa di yang masih begitu ya, tapi itu Betawi mungkin di setiap daerah beda-beda. Kan itu salah satu dari menabung kan. Pokoknya segala bentuk menyimpan uang itu masuk lah ya. Termasuk dalam di bawah konsep ini. bantal ya. Nah kalau itu sering sih dengar Kalau celengan ayam. Kalau menyimpan uang yang bukan uang milik kita,
Itu nyolong. Oh itu nyolong ya. Beda ya. Jangan dong. Oke, nah kita udah punya beberapa konsep nih tentang menyimpan uang. Ada yang nyimpan di bambu, ada yang nyimpan di bawah bantal. Tapi apa sih arti menyimpan uang itu? Kira-kira kalau menurut Nisa gimana? Sebelumnya mungkin gue disclaimer dulu ya. Gue ingetin lagi mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin, gue tuh bukan expert di bidang finansial. Gue sendiri tuh background pendidikannya tuh ilmu keluarga dan konsumen. Dulu waktu kuliah emang ada belajar soal ekonomi sih, cuman emang nggak terlalu mendalam gitu. Jadi mungkin gue di sini bakalan sharing ilmu yang gue juga udah pernah diskusiin ini gitu sama financial planner di kerjaan gue kayak gitu sih. Nah itu dia ya, karena kita belum pernah punya pengalaman sama financial planner gitu ya. Dan Nisha nih pernah gitu, jadi nggak apa-apa lah gitu ya, walaupun bukan expert, karena kita juga nggak mampu. Jadi kita buat ngobrol-ngobrol expert. santai aja ya. Iya, Kita jadi ngobrol santai aja karena nyimpen duit itu bukan urusan expert. Semua orang harus nyimpen Iya, duit kan. Iya sih, itu kebutuhan banget sih buat Betul. setiap orang. Nah berarti kayak gitu, pertanyaan kayak tadi, arti menyimpan uang tuh seperti apa sih? Kalau buat Nisha sendiri mungkin gitu. Kalau buat gue sendiri sih simpelnya tuh menyisihkan uang aja gitu. Menyimpan uang itu, menyisihkan dari penghasilan kita. Jadi kalau gue sih biasanya memprioritaskan itu dulu gitu. Oke. Jadi sebelum kayak gue belanja apa, makanan, minuman, baju segala macem, ya menyimpan uang tuh jadi prioritas gue gitu. Oke, berarti Nah, top priority ya nyimpen uang ya. kalau buat gue ya, nah gue tuh pernah juga nonton Instagram live-nya Mbak Prita Gozi. Pernah Oke. denger nggak? Siapa tuh? Salah Pernah. satu financial planner Maaf di gue Indonesia. agak kudet. Pernah Pakar muncul di beberapa keuangan. platform loh, di podcast pernah, kemudian di YouTube juga pernah, di Oke. YouTube-nya Radit ada. Iya. Kalau Mbak Prita sendiri tuh bilang sebenarnya tuh simpanan, menabung, sama investasi itu 3 hal yang sebenarnya kayak kedengarannya sama, tapi sebenarnya itu beda loh. Oke. Oke, Nah, nanti mungkin berarti lanjut tuh. apa ya? Ada beberapa usaha untuk menyimpan uang yang nggak semuanya itu menyimpan uang. Betul. Benar. Gitu. Kayak gitu. Oke, nah berarti tadi udah tahu nih arti menyimpan uang. Kemudian mengapa sekarang why-nya dulu nih? Mengapa sih kita harus menyimpan uang? Ada kepentingan pribadi kah gitu atau ada kepentingan umum kah gitu? Dibilang penting sih menurut gue penting banget ya. Bener tadi kata Raka. Kayak nggak perlu jadi expert kok untuk bisa mengatur uang gitu. Itu tuh ilmu yang esensial banget gitu dipelajarin buat semua orang. Bahkan menurut gue tuh udah kayak ya kebutuhan aja keseharian gitu. Buat kita bertahan hidup kalau Iya, menurut benar. gue ya kasarnya kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dipungkirin ya kita tuh kan manusia. Manusia yang butuh banyak hal gitu. Sandang, pangan, papan. Belum lagi ada keinginan-keinginan lah. Ada aja gitu keinginannya kan yang ajaib-ajaib. Latah Tiba-tiba ya. pengen Yang ini, latah pengen gitu ya, itu. pengen ini, pengen itu gitu. Nah iya maksudnya nyimpan uang dengan cara nabung, dengan cara investasi itu ibaratnya kayak kendaraan gitu menuju tujuan kita tadi yang kebutuhan itu, kebutuhan juga, keinginan juga. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Ya, jadi kalau misalnya, tapi memang benar sih tadi apa tuh pengetahuan tentang keuangan ini tuh kan masuk dalam satu dari pondasi literasi ya, literasi keuangan yang memang Yes. harus kita kuasai juga gitu loh. Makanya dan salah satunya adalah dengan nyimpen uang ini gitu kan. Nah, tapi tadi setelah kita tahu nih alasannya memang penting gitu kan nyimpen uang. Sekarang kalau ngomongin soal nabung sama investasi gitu ya, itu bedanya apa sih? Kan orang masih banyak yang bingung, investasi itu ya sama lah sama nabung gitu kan. Atau sebenarnya itu dua hal yang berbeda? Nyambung tadi sama yang apa pendapatnya Mbak Mbak Prita Gozi Prita, dulu. ya dari yang gue nonton sih Mbak Prita waktu itu bilang gini, apa sih simpanan sama simpanan, tabungan sama investasi bedanya? Nah simpanan itu tuh semacam uang yang ada di dompet kita. Dompetnya itu tuh bisa dompet fisik yang kita sering bawa di tas, bisa juga e-wallet yang lagi ini Dompet akhir-akhir digital ya, ini. Iya dompet. Sebut aja semuanya. Seperti itu aja semua ya. Ada Berharap GoPay. someday ya jadi sponsor ya. Semoga. Iya, jadi uang yang ada di dompet kita untuk memenuhi kebutuhan dan habis pada periode waktu tertentu. Bisa dalam 1 bulan gitu misalkan. Nah, itu simpanan. Nah, kalau buat tabungan sendiri tuh uang yang disisihkan sama seseorang untuk membeli sesuatu di masa mendatang. Jadi misalkan nih Fatur pengen beli laptop
pengen beli laptop misalkan dengan spek tertentu. Sebenarnya bisa sih lu tuh sekarang banget beli laptop bisa. Cuman speknya mungkin yang standar. Oke. Tapi lu kan pengennya yang high standar kan. Jadi otomatis harus menyisihkan uang lagi untuk beli laptop yang high standar itu. Kayak gitu kalau kata Mbak Prita. Jadi beli sesuatu di masa mendatang yang pasti bakal lu beli dengan cara menyisihkan uang, itu menabung. Kalau investasi itu tuh menyisihkan uang untuk tujuan keuangan tertentu gitu, bisa jangka menengah, jangka panjang, kebanyakan sih jangka panjang, dengan harapan bisa dapat semacam capital gain atau kenaikan aset, pertumbuhan aset ya. Kayak gitu. Jadi bukan keuntungan ya maksudnya di situ ya, tapi lebih ke kayak gimana ya, uang bekerja untuk kita gitu, kita tinggal tidur tuh udah bertumbuh aja gitu sendiri. kalau kayak pohon uang Kerja untuk uang kan? iya. Yang membuat kita selalu pusing tuh kan. Gitu. Oke. Dari hasil nyimak dari Mbak Prita. Nah, tadi udah ada bedanya antara simpanan, apa tadi? Yang kedua? Aku Menabung, lupa. Menabung dan sama investasi. Tapi investasi. untung kita nggak nonton sinetron ya, simpanan beda makanya. Ini ada hubungannya dengan ku menangis nggak sih? Aku menangis nih. Nah, berarti ada bermacam-macam instrumen ya kan dalam menyimpan uang kan. Oke, kalau menurut Nisha sendiri, yang Nisha tahu dari ngelihat dari expert-expert atau pernah baca-baca buku gitu, apa aja sih instrumen yang bisa kita gunakan untuk menabung itu, nyimpan uang? Kan tadi selain 3 hal tadi. Gue juga pernah nyimak sih obrolannya Mbak Ligwina Hananto sama salah satu influencer, lupa sih namanya siapa. Beliau sih selalu bilang kayak gini ya, sebenarnya banyak yang bisa kita pakai, tapi itu beneran tergantung sama tujuan keuangan lu. Pokoknya dia selalu tekanin tujuan. Tujuannya apa dulu nih? Baru kita pakai instrumen keuangan apa, kayak gitu. Kalau misalkan macam-macam instrumennya sendiri sih, ada yang kayak ya rekening biasa, kayak kita nabung aja gitu, biasa nyimpen uang. Ada juga deposito, di reksadana juga iya, itu investasi ya, investasi di saham, bentuk investasinya yang lain, terus asuransi juga sih. Oke. Nah, berarti tadi sempat disinggung juga kalau misalkan kita harus tahu dulu tujuannya. Iya. Nah, ini menarik banget sih karena rata-rata kayak gini. Orang itu nabung punya sih tujuannya. Awalnya punya tujuannya gitu kan. Misalkan tadi gue pengen beli laptop gitu kan. Tapi terkadang kita juga nggak tahu caranya gimana. Nah, barulah mungkin itu masuk ke yang tadi ya, ranah teknis. Kita milih instrumennya apa, kemudian cara kita nabungnya seperti apa, gitu kali ya. Karena ini kaitannya juga sama habit, Raka. Yang apa tuh Bener namanya? banget sih, Kita habit. terkadang tuh untuk mencapai tujuan, ya hanya sampai di tujuannya aja. Gue pengen nabung tahun ini 30 juta. Tapi kadang nggak tahu tuh caranya gimana. Gitu gak sih? Nah, di antara beberapa instrumen ini begitu kan, misalkan kita udah tahu why-nya gimana, tujuan kita apa. Kalau dari Nisha sendiri yang lu pakai apa sih? Instrumen-instrumennya? Kan udah masuk ranah teknis nih sekarang misalnya. Kalau yang gue pakai sih biasanya kan ya sejujurnya tujuan keuangan gue nggak cuma satu. Jadi ada yang emang jangkanya lumayan menengah, ada juga yang lumayan panjang gitu. Kalau gue sih lebih ke diversifikasi aset ya, karena gue udah tahu profil risiko gue, jadi gue lebih ke diversifikasi aset. Kalau gue sih di tahun ini gue udah mulai aktif di saham, gue juga punya diversifikasi di emas sama di reksadana sih, gitu. Oke, tadi ngomongin soal profil resiko tuh, berarti kita perlu tahu nih profil resiko kita, gitu ya? Iya, itu penting banget sih. Jadi selain tahu tujuan dari kita menabung, investasi, kita juga harus sesuaiin juga sama profil risiko kita. Ada cara gampang nggak Gitu. sih biar tahu itu? Atau kita harus konsultasi sama orang? Kalau gue Atau sih ada waktu itu, aplikasinya? nah gue sempat download kan si aplikasi Dana. Oke. Nah itu kan salah satu instrumen investasi yang katanya cocok untuk para pemula kan. Dana apa Bibit? Kok Dana sih? Bibit. Ini gue kayak pengen nyebutin sebuah brand deh. Iya Bibit. Nggak OVO kan? Hah? Nggak OVO. Bukan. Tix.
Nah, Bibit, sorry ya Bibit ya. Bibit katanya merupakan salah satu apa ya instrumen investasi yang cocok buat para pemula gitu kan, yaitu reksadana. Nah pas daftar itu di Bibit itu kita ada dikasih pertanyaan gitu tentang Iya sih, iya. tentang Gue pernah nyoba lu juga. tujuan lu invest tuh untuk apa. Terus kalau misalkan ada juga tuh pertanyaan yang memang langsung ke apa ya contoh kasus gitu. Kalau misalkan ada penurunan misalkan, lu cenderungnya itu untuk jual saham lu atau jual itu apa yang namanya? Sebutannya apa ya? Reksadana lu. Portfolio. Oh iya portfolio lu gitu. Gue gak paham. Portfolio kok gue mikirnya ini ya. Hasil kerja gitu. Nah gitu. Nah nanti dari jawaban itu mereka akan mulai mengkonversi ya sampai akhirnya menyimpulkan lu masuk di konservatif, lu masuk moderat atau agresif. Iya. Gitu. Agresif tuh kayak gimana ya? Kok agak menarik. Dari agresif konservatif dulu kali. Oh iya. Oh, gue langsung makin agresif aja ya. Karena lu agresif ya. Kalau konservatif tuh mungkin lebih ke cirinya misalkan tiba-tiba lu punya aset di satu instrumen investasi, lo lihat naik, lu bingung, panik, naik nih, gue harus jual tuh gimana? Turun bingung, jadi banyak paniknya kalau konservatif. Kolot ya. Konservatif itu kolot ya. Iya biasanya tuh emang masih pemula-pemula dan gue juga awalnya kayak gitu kok, kayak masih kayak, waduh naik bingung, turun bingung, awalnya kayak gitu dan apa ya sebenarnya kalau profil risiko sih sendiri yang gue rasain apa ya meskipun kayak yang di Bibit itu lo ditunjukin ya misalkan moderat konservatif itu tuh akan bisa berubah juga seiring berjalannya waktu. Ketika emang mindset kita berubah, ketika emang pengalaman udah banyak, jadi nggak mentang-mentang lo konservatif selamanya gue konservatif nggak juga sih, tapi bisa juga kalau misalkan lo nya masih di situ-situ aja, maksudnya nggak yang explore pengalaman, nggak explore buat manajemen resiko kayak gitu. Oke, terus ini juga nih terkait cara kita nabung. Nah mungkin kita agak arahnya ke nabung lagi nih ya. Baik. Nah kalau di cara kita nabung ada banyak hal yang bisa kita lakukan caranya gitu maksudnya. Dan setiap orang mungkin berbeda-beda. Iya. Ada yang paling utama itu, yang paling umum ya. Kalau nggak salah nabung itu 50% dari total pendapatan ya? Atau nggak gimana? sampai sih. Yang gue tahu tuh dari konsep yang Mbak Prita sendiri tuh saving, playing, aduh gue lupa. Iya gue juga lupa tuh. Pokoknya ada 3 lah ya. Ada 3. Pokoknya nabung itu tuh, nabung dan investment itu 30%. Saving, playing, living, kenapa gue lupa. Living itu tuh maksimal 50%, sedangkan playingnya itu 20%. Jadi disaraninnya sih kayak gitu ya. Jadi 50, cuman 30, 20. Cuman kalau misalkan emang mau lebih, jauh lebih baik dong kayak gitu. Itu cuman lebih ke kayak patokan aja sih supaya kita hidup lebih balance. Jangan cuman buat nabung invest doang. Kita juga Jangan 100% ditabung nggak boleh ya. Jangan juga kita apa ya jadinya nggak menikmati hasil kerja keras kita juga kan nggak bener ya. Tapi emang nggak bisa sih nabung 100%. Lu nggak makan. Iya dong. Nggak mungkin banget ya. Kecuali misalnya gue punya penghasilan, tapi gue tetap dikasih jajan Nebeng misalkan. ya, masih Iya masih nebeng. Dan bukan hanya nebeng, gue juga tetap dikasih. Bener. Gitu, bisa aja. Tapi kan sebenarnya nggak bisa kan secara teori gitu. Oke, nah kemudian nih di dalam istilah nabung. Ada juga untuk orang Indonesia nih ya, yang katanya orang Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh investasi, belum butuh investasi karena rata-rata mereka sebenarnya belum punya yang namanya dana darurat, gitu. Kalau menurut lo gimana nih? Apa yang harus diduluin kira-kira? Ini menarik sih karena belum lama ini gue tuh ngobrol-ngobrol sama salah satu financial planner, sempat Instagram live di tempat kerjaan gue. Sama Mbak Meta Anggriani. Oh, itu yang gue nonton juga ya? Iya. Gue nitip pertanyaan waktu itu. Oh gitu. Iya, dia nitip pertanyaan. Gak nanya jodoh kan? Enggak dong. Kan financial. Oh ya kali. Gue waktu itu bingung gue pengen ngeduluin invest atau gue ngeduluin beli rumah. Beli rumah tuh bukan invest ya? Termasuk invest juga.
Maksudnya Terus bedanya invest yang ini loh, invest yang Invest yang kayak ke reksadana. bener reksadana atau beli saham. Berarti tadi ya diversifikasinya aset. itu gitu ya. Oke. Iya. Waktu itu gue tanya itu. Ya, jadi kalau kata Mbak Meta sih sebelum akhirnya kita menuju ke investasi sebenarnya ada step-stepnya. Jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa Go langsung invest, go invest loncat gitu ya? gitu. Baiknya sih nggak gitu ya, soalnya apa ya? Ada hal-hal yang sebenarnya harus juga diprioritasin gitu. Beliau sih bilang gini, pastiin dulu, yang pertama pastiin dulu emang kebutuhan kita terpenuhi. Apalagi di masa pandemi kayak gini loh. Maksudnya kayak pengangguran semakin banyak. Terus juga kalau misalkan merhatiin isu-isu di Indonesia, isu-isu ekonominya gitu ya. Terus isu-isu ekonomi global tuh banyak banget kan yang udah resesi kayak gitu. Jadi baiknya emang penuhi dulu kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua, nah itu dia siapin dana darurat dulu nih sebelum akhirnya invest. Dana darurat itu apa sih? Sebenarnya dana darurat itu tuh dana atau uang yang kita siapin dalam bentuk cash. Cashnya itu nggak mesti yang cash keras di dompet, nggak mesti. Tapi ada di rekening nih yang bisa sewaktu-waktu diambil sama kita. Yang bisa suatu waktu diambil sama kita kalau misalkan ada kejadian yang amit-amit lah yang nggak kita duga misalnya Musibah aja gitu ya. iya amit-amit ya kalau kecelakaan sakit HP hilang hal-hal yang kayak gitu Bencana PHK alam gitu ya. iya bencana alam Ya kayak ini bisa. kan termasuk bencana nih pandemi kan. Iya. Iya dong buat sebagian orang nih bencana yang dahsyat gitu. Betul. Gitu. Kayak Oke, gitu. berarti Jadi yang kedua, harus diduluin dana dulu ya darurat. situ ya. Ya, baru setelahnya ketika kebutuhan kita udah terpenuhi, dana daruratnya udah terpenuhi juga, baru deh mikirin nabung sama investasi. Dan emang uang yang disarankan untuk investasi itu uang dingin ya namanya. Jadi bukan uang untuk kebutuhan kita, bukan uang untuk makan sehari-hari gitu. Oke, berarti di luar yang living ya. Di luar living sama di luar dana darurat. Ini Oke. untuk nabung ya. Berarti agak keluar lagi dari konsep yang 50 30 20 juga ya atau gimana tuh? Sebenarnya sih kalau misalkan ini tuh di case yang dari sekarang kondisi sekarang gitu. Misalnya suami atau kayak kepala keluarga kita tuh kena PHK atau mungkin kita sendiri kena PHK kayak gitu. Jadi emang baiknya emang ngutamain si kebutuhan itu, kebutuhan dulu dibandingkan untuk investasi. Ya berarti jadi kalau ngomongin soal nabung yang paling pertama adalah kebutuhan dulu ya. Kebutuhan dana darurat pastikan terpenuhi itu dulu gitu. Nah untuk persentasenya bebas atau kayak tadi ada Itu tadi sih kalau gue sih biasanya patokannya itu aja ya 50 30 20. Kalau misalkan lebih ya alhamdulillah gitu kan masukin ke tabungan alokasinya lebih banyak. Tapi itu patokannya sih. Tapi kalau misalnya kita nabungnya dikit nih jumlahnya itu kira-kira bagus gak sih? Misalnya ya maksudnya saking kebanyakan kebutuhannya gitu. Iya, kita kan misalnya 1 bulan itu cuma 100.000 misalnya. Kecil banget ya. Itu nabung apa 100.000? Itu kayak menyisihkan deh. Itu uang jajan. Kalau kata Mbak Meta Anggriani sih sebenarnya keuangan itu bisa dibilang sehat tuh kalau misalkan pemasukan itu lebih besar dibandingkan pengeluaran. Artinya kalau misalkan kita udah bisa nabung kan pemasukan kita udah lebih besar dong dari pengeluaran. Sebenarnya udah sehat-sehat aja sih. Dan apa ya mungkin kondisi setiap orang kan bisa beda-beda ya. Ada orang yang mungkin harus jadi sandwich generation, ada juga orang yang ya macam-macam lah kondisi orang kayak gitu. Kalau menurut gue sendiri sih ketika emang walaupun jumlahnya sedikit tapi kalau misalkan orang itu bisa konsisten ya akhirnya juga nanti bakalan banyak juga kok gitu. Iya. Oke. Nah, berarti gini nih, mungkin lanjut aja kali ya. Tadi gue udah bilang bahwa gue sebelumnya sempat bikin Instastory ya buat followers gue. Ucela followers gue. Banyak ya followernya. Berapa Kak? 1K. Itu pun beli. Oh enggak bagus ya. Minta follow. Ngemis follow. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang udah diajukan gitu, nitip-nitip dan rata-rata dari murid kita. Oh gitu ya. Murid kita. Iya. Ketahuan ya kita guru ya. Enggak apa-apa. Gitu. Nih ada pertanyaan pertama. Nih gue nggak sebutin namanya ya nggak apa-apa ya. Gak Jadi nanti mungkin yang Kalau nama didengerin dia pasti ngeh bakal aja tahu. ya. Oh nih pertanyaan gue nih. Betul. Pertanyaan pertama.
kenapa sih kalau kita udah niat tabung, seringnya uang yang kita tabung terpakai lagi? Nah, ya itu sering banget. ya. Kalian sering kayak gitu? Iya, sering karena Iya. nabungnya gimana ya? Nabungnya pakai mobile banking. Jadi tinggal ini doang, masukin PIN langsung belanja terus. Ada diskon, kegoda gitu ya. Masukinnya gampang, ngeluarinnya lagi juga gampang gitu. Oh, iya, Godaannya mudah gitu. Tapi kalau menurut Nisa gimana nih? Gue kayak gitu juga kok awal-awal. Maksudnya kayak apa ya? Bocor kan, ibaratnya bocor. Kalau menurut gue setiap orang tuh punya potensi bocor di satu hal yang mungkin dia suka. Ada orang yang kayak bocor jajan, karena kebanyakan jajan akhirnya ya dia nggak bisa nabung. Ada orang yang seneng belanja, seneng banget sepatu, kolektor sepatu gitu. Jadi penghasilan dia bocor ke situ gitu. Kalau misalkan menurut gue sendiri gitu ngelihat case gue tuh dulu bener-bener gak bisa nabung karena pengen beli barang sih dulu. Beli barangnya sih beli barang produktif yang kayak buat bisa menghasilkan uang lagi. Cuman kan tetap aja ya ibaratnya uang yang di hold buat di tabungan tuh emang gak ada gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gue tuh setiap orang pasti punya alasan. Pertama kenapa dia bisa kayak gitu. Kalau kasusnya gue tuh emang karena beli barang. Mungkin ada juga yang karena belum bener-bener paham soal prioritas kali ya. Yang tadi di awal mungkin udah disinggung. Jadi ketika misalkan dapat jajan atau dapat uang gajian tuh yang diutamain check out Shopee dulu. Mungkin kayak gitu. Salah ya. Enggak diutamain nabung sama investasi dulu. Atau mungkin juga ya itu mindsetnya belum yang ngebagi-bagi ke berbagai pos yang tadi udah diiniin. Jadi mungkin ada juga yang kayak mungkin penghasilannya gede tapi gaya hidupnya Itu juga bisa juga kan kayak gitu. Jadi setiap orang pasti punya alasan masing-masing. Terus kalau gue tuh biasanya nyiasatinnya gini sih. Misalnya nih gue gajian. Hal pertama biasanya yang gue lakuin itu menyisihkan buat zakat dulu sih. Zakat, sedekah sama ngasih orang tua. Bagus ya. Gue langsung tersentuh. Gue udah belum ya? So gitu kalau yang gue tahu dari konsepnya si Mbak Prita 50-30-20 kan emang ada alokasi buat livingnya. Itu masuk juga sih. Maksudnya kalau gue sih mikirnya harta yang kita dapat gitu kan gak cuman buat kita doang, ada hak orang lain. Jadi kalau gue sih lebih ngutamainnya itu dulu, zakat, sedekah kayak gitu. Terus baru deh gue sisihin buat living gue nggak lebih dari 50%. Nah supaya nggak bocor gue biasanya pakai rekening lebih dari 1. Oke, terus Itu juga saran dari financial planner. Jadi jangan sampai kita cuma punya satu rekening. rekening banyak tetap aja bocor. Lu sebut aja bang apa? Tapi isinya gak ada semua kan? Gak ada, bocor semua. Gue bingung. Utang semua ya? Utang semua. Jadi gue langsung transfer nih. Biasanya kalau habis gajian langsung ke rekening ini. Dan emang iya sih habit sih harus kita latih terus. Gue juga awal-awalnya tuh kayak susah banget. Karena emang buta banget sih awal tuh sama finansial. Dan kayak yaudah beneran serampangan aja ngatur uang. Sampai akhirnya tuh mikir ya udahlah masa mau kayak gini terus gitu. Dulu sih gue pernah nimbun uang ya. Jadi nimbun uang. Maksudnya itu dengan uang sekolah kan? Sekolah kan? Bahasanya. Maksudnya itu kayak tadi dengan banyak rekening gue langsung forward gitu ya. Langsung transfer. Dan ada satu akun yang memang gue lupa banget. Akhirnya sampai pas waktu itu butuh beli kacamata, pas gue bilang, buset ada segini sih. Habis hari itu juga. Langsung foya-foya hidup gue. Itu jelek banget ya habit gue ya. Nah tapi ini menarik juga nih. Tadi katanya ketika kita misalkan udah dapet gaji nih ya. Nah hal yang diutamain itu adalah yang prioritas kita dulu. Dan terkadang prioritas kita salah. Yaitu adalah tadi langsung belanja sampai akhirnya uang kita habis. Iya. Ya kan? Nah ini nyambung juga nih sama kutipannya Warren Buffett tadi yang katanya untuk spending lagi, untuk saving itu ya itu harus dilakuin di awal, bukan di sisa-sisa. Jadi kita bukan nyisain. Bukan nyisain tapi gimana? Jadi ya itu ketika kita dapat gaji ya udah langsung ngambil uangnya, sebagian uangnya untuk ditabung. Benar-benar di awal jadinya.
kan biasanya kebanyakan ya termasuk gue juga gitu nabungnya belakangan. Belakangan habis jajan-jajan. Nah ya gue yakin nih duit gue sisa berapa. Apalagi gaji pertama ya. Wah itu foya-foya sih. Pokoknya hari itu habis semua gitu. Gitu kan. Nah itu yang salah kan. Oke. Nah berarti itu mungkin bisa kita sebut juga sebagai apa ya? Kita harus tahu dulu fundamental dari sebuah menabung itu ya. Jadi tujuannya tadi ya. Goalnya tadi. Oke, kemudian pertanyaan kedua tentang tips cara menabung yang efektif. Kira-kira gimana yang Nisha tahu? Ya itu tadi sih paling gue masukin ke pos. Jadi pos-pos kebutuhan sama keinginan. Jadi yang pertama gue masukin dulu langsung bayarin zakat, sedekah, terus ngasih orang tua. Terus gue juga sisihin buat kebutuhan gue 50%. Kayak gue anak kosan kan. Buat bayar kosan, buat makan, buat transport. Terus juga setelah itu gue sisihin buat nabung sama investasi 30% minimal. Sisanya deh baru ya udah gue foya-foya aja, Berarti kasih yang self dihabiskan reward. sisanya tadi ya. Iya, jadi emang buat lifestyle, buat foya-foya tuh beneran terakhiran banget deh. Sisanya yang tadi gitu. Jadi dulu tuh juga gitu, gue awal-awal kerja tuh kebalik kan. Benar. Foya-foya dulu di Iya. awal. Lifestyle lu ya. Masih kayak gitu, tapi sekarang setelah tahu ternyata kayak gitu kurang efektif, kurang bener nih, akhirnya ya udah ikutin step-step itu sih. Oke, itu kan untuk umuran kita ya yang udah dapat gaji nih. Tapi kalau untuk siswa, karena pendengar kita nih ada juga yang siswa. Kira-kira gimana Kalau tuh? anak sekolah nih yang anak dapat uang sekolah. jajan dari orang tua. Biasa sih kalau dulu ya gue tuh uang jajan biasa dikasih per minggu. Oke. Nah kalau kayak gitu sih biasanya emang udah ngitung-ngitung sih buat kebutuhan buat makan kayak di sekolah gitu kan, buat jajan kayak gitu. Bisa aja sih kalau menurut gue ngikutin prinsipnya tadi Mbak Prita yang Jadi bisa 50 latihan 30 20 bisa latihan sedikit-sedikit. Cuman jangan terlalu maksain banget gitu kan, karena yang seperti tadi Mbak Meta Anggriani bilang emang prioritasnya baiknya emang kebutuhan dulu, dana darurat, baru investasi sama menabung gitu. Oke, sama mungkin ini juga kali. Kalau gue waktu itu, kalau untuk orang yang sulit nabung ya, gue butuh banget yang namanya apa ya, sparring partner. Nah gitu istilahnya. Jadi Gimana tuh? apa ya, orang yang tugasnya ngingetin gue kalau misalkan gue udah spending terlalu banyak. Ya biasanya emak kan. Ya paling utama gitu. Jadi gue nyimpen duitnya di emak gitu. Ketika gue mau ngambil, gue harus dimarahin dulu baru bisa ngambil. Ngapain nih belanja-belanja gitu kan? Gitu kan, Kemarin nggak- habis jajan. Kalau itu di kantong kita kan akan keluar lebih mudah kan. Betul. Setidaknya ada apa ya, kayak macam password gitu loh. Gitu kali ya. Passwordnya gini, mah aku kayaknya lagi butuh ini nih. Itu pun panjang syaratnya. Oke. Nah itu kali ya yang apa ya yang bisa kita bahas di perihal menabung. Iya. Gitu. Nanti setelah ini di segmen-segmen berikutnya kita akan ngebahas lagi tentang apa tuh namanya? Dana darurat darurat dan ya, secara sandwich spesifik. generation gitu. Oke, mungkin kita sudahi dulu kali ya segmen ini ya. Ya. Oke. Gitu aja. Baik, nanti ketemu lagi sama kita, tetap sama Nisha juga. Betul. Yeay. Oke, di podcast Ngotak. Thank you semuanya. Adios.